Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau nge-share bagaimana tips supaya bisa bangun tahajud atau sholat malam. Oke, kita langsung aja ya. Tips yang pertama yaitu adalah kita harus niat. Pasti harus diawali dengan niat. Segala sesuatu apapun pasti harus diawali dengan niat. Nah, niatnya ini jangan cuma niat aja di lisan ya, tapi juga harus ditanamkan di dalam hati. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah niat, ada beberapa cara-cara yang harus kita lakukan nih. Jadi jangan cuma niat aja. Kalau niat aja semua orang juga bisa, ya nggak? Tapi kalau kita udah punya niat yang kuat, pasti akan ada cara-cara selanjutnya yang kita pakai untuk melancarkan niat tadi, ya kan? Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, yang nomor 2, kalau misalkan kita udah niat, yaitu yang kita lakukan yang pertama adalah kita harus melakukan tidur lebih awal. Nah, kalau misalkan kalian tidur lebih awal, pasti kita akan bisa bangun lebih awal juga, ya nggak? Nah, kita sesuaikan nih sama jam tidur kita masing-masing. Kan ada nih orang-orang yang tidurnya biasa 8 jam, atau mungkin 6 jam, atau bahkan ada juga yang biasa tidur 4 jam. Nah, itu disesuaikan dengan waktu tidur kalian sendiri-sendiri. Kalau aku sendiri, biasanya itu 6 jam. Jadi, kalau aku biasanya tidur dari jam 9, nanti bangun jam 3. Kalau untuk kalian yang mau mulai sholat tahajud, yang maksudnya yang mau mulai banget nih awal-awal, biasakan tidur awal ya. Nah, jadi kan jam 9 sampai jam 3 kan? 9, 10, 11, 12, 13. Salah. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi pas banget 6 jam. Bagaimana tipsnya supaya bisa tidur lebih awal? Nah, kalau misalkan kalian sudah niat mau tidur lebih awal, ada beberapa tipsnya juga nih. Gadget. Kalau misalkan sudah jam 9 nih, kalau aku jam 9. Kalau udah jam 9, usahakan taruh gadget. Entah itu HP, entah itu laptop, entah itu apapun yang berbau gadget, letakkan. Matiin data, dan lain-lain. Karena biasanya kalau misalkan sudah jam-jam tidur, terus kemudian kalian gabut, biasanya kan orang-orang gabut ya nggak? Gabut, kemudian buka-buka deh tuh sosmed, Instagram lah, Facebook lah, WhatsApp dibukain semua, padahal nggak ada notifikasi sama sekali. Dan akhirnya kalian terjerumus deh, buka-bukain postingan orang, ya nggak? Cari-cari quotes yang biasanya relate sama diri sendiri. Karena biasanya keasikan scroll postingan orang, biasanya kita jadi malah kebablasan, akhirnya nggak bisa tidur. Nah, itu biasanya yang bisa bikin insomnia juga termasuk. Oke, lanjut. Tips yang nomor 3 yaitu pasang alarm. Kalau kalian mau pasang alarm, minimal itu 2. Karena biasanya kalau misalkan pasang 1 doang, alarm pertama bunyi, biasanya kalian nggak langsung bangun kan? Pasti matiin dulu, tidur dulu deh 5 menit, dan akhirnya kebablasan. Nah, fungsi dari alarm kedua itu mencegah kebablasan. Jadi kalau misalkan tadi tuh tidur dulu deh 5 menit, nah jadi nggak kebablasan karena pasti kita dengar alarm yang kedua. Kemudian yang keempat, minta bangunin sama orang tua atau teman. Kalau misalkan kalian ngekos nih berdua sama teman, ya kalian minta bantuin sama teman kamu, minta tolong dong nanti aku bangunin ya jam segini. Nah, pasti teman kamu mau kok, insya Allah mau kalau kalian ngomonginnya baik-baik. Atau seenggaknya kalau misalkan teman kalian ikut sholat tahajud juga, itu pahalanya juga akan mengalir ke kamu sendiri, karena secara nggak langsung kamu ngajakin teman kamu buat sholat tahajud juga. Atau kalau misalkan kalian di rumah, kan pasti banyak keluarga kan, itu malah lebih enak lagi, ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada dan lain-lain, bisa kalian minta tolongin buat bangunin. Nah, kalau misalkan itu juga bisa jadi sama-sama buat sholat tahajud. Terus kalau misalkan di kosan sendiri gimana? Ya berarti kamu usaha, pokoknya kamu usaha harus bangun jam segini, alarm. Atau bisa juga kamu minta orang tua kamu yang di rumah buat telepon kamu buat ngebangunin juga bisa. Atau minta bangunin teman kamu via telepon juga bisa. Banyak cara ya.
Jadi nggak ada alasan. Oke, next tips yang kelima yaitu langsung bangun. Kalau misalkan kita tidur dengar alarm, langsung bangun. Langsung bangunnya ini bukan langsung berdiri ke kamar mandi ya, yang ada pusing nantinya. Langsung bangun itu maksudnya kita duduk 5 sampai 10 menit. Nah, ini juga ada di hadis riwayat Abu Daud nomor 1367 yang intinya kalau misalkan Rasulullah bangun, dia duduk kemudian mengusap bekas kantuknya menggunakan tangan yang bersih. Nah, biasanya pakai punggung tangan. Next tip yang nomor 6, wudhu dan bersiwak. Jadi kalau misalkan kalian udah bangun, langsung wudhu, kemudian bersiwak. Bersiwaknya ini boleh pakai siwak, boleh juga pakai sikat gigi yang kalian punya yang ada di kamar mandi. Intinya untuk membersihkan gigi atau mulut. Tips yang terakhir adalah hindari begadang. Ini ada hubungannya dengan tips yang nomor 2 tadi ya, yaitu tidur lebih awal. Nah, gimana caranya kita supaya ngindarin begadang? Kalau aku sendiri adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh sama kopi. Jadi kalau misalkan nih pagi habis minum kopi atau siang habis minum kopi, efeknya adalah sampai malam aku nggak bisa tidur, bahkan bisa sampai subuh aku nggak bisa tidur. Nah, jadi buat kalian yang berpengaruh banget sama kopi, itu hindarin kopi supaya kalian nggak bergadang. Nah, selain itu ada juga beberapa manfaat yang dapat kita ambil kalau misalkan kita udah terbiasa bangun jam 3. Salah satunya yaitu badan akan terasa lebih enak. Jadi melaksanakan tugas di pagi hari itu juga akan terasa lebih enak, lebih fresh, dan rasanya pokoknya beda kalau kita tidur habis subuhan. Nah, terus kalau misalkan kita udah terbiasa bangun jam 3, biasanya otomatis kita pasti bangun jam 3. Walaupun malamnya itu kita habis begadang karena mungkin mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan lain. Ini adalah pengalaman aku sendiri. Waktu itu aku ada tugas belum selesai dan itu deadline pagi. Nah, sampai jam 12 kurang lebih itu baru selesai. Dan aku niat banget pokoknya ntar jam 3 aku harus bangun nih, harus sholat. Dan alhamdulillah karena udah terbiasa bangun jam 3, sebelum alarm bangun pun aku udah bangun duluan. Tips ini kalau misalkan kalian udah terbiasa melaksanakannya, kurang lebih minimal sebulan deh kalian ngelakuin ini rutin, pasti nanti akan terbiasa untuk seterusnya. Oke, selesai tips bangun tahajud dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.